Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali tepuk pramuka. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik, kakak-kakak? Dan para orang tua siaga serta pemirsa yang menonton channel YouTube Pramuka HS Bandung. Sebagai bagian dari acara untuk menyemarakan Hari Jadi Pramuka Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2021 yang ke-60 dan juga menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021 yang ke-76, kita berbahagia sekali hari ini kita dapat berjumpa pada acara Siaga Berpuisi Pramuka Homeschooling Bandung. Iya. Terima kasih Gimana Kak Devi? Apa kabar? Alhamdulillah Kak, luar biasa, sehat selalu. Oke. Terima kasih untuk adik-adik siaga yang sudah hadir dan sudah bersiap untuk tampil hari ini, serta orang tua dan kakak penggalang yang turut mengisi acara pada kesempatan kali ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua yang sudah support yang luar biasa atas terselenggaranya acara ini. Oke, hari ini kita akan melihat ya Kak Deviana dan juga menikmati sajian puisi karya Taufik Ismail yang akan ditemani oleh Kak Devi Azhar dan Kak Deviana. Oke, kami berdua akan menemani nih adik-adik semua juga pemirsa di rumah untuk melihat adik-adik bercerita melalui puisi ya. Gitu. Iya, betul sekali Kak. Oke Kak Deviana, agar tambah hikmat dan lancar acara hari ini, marilah kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, siap-siap adik-adik, boleh kita berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Iya, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Himne Pramuka. Nah, para peserta dipersilahkan duduk atau berdiri dengan posisi badan tegak, serta ikut menyanyikan dua lagu tersebut. Kami persilahkan. Baik. Sebentar, mohon maaf, ada gangguan sedikit. Oke, tidak apa-apa, Kak Deviana. Kita adik-adik semuanya bersabar untuk menunggu ya. Oke, nanti ketika menunggu, lagu Indonesia Raya ditampilkan, adik-adik boleh ikut serta ya bernyanyi. Juga nanti himne pramuka juga boleh. Oke. Siap-siap adik-adik.
Kemudian kita akan menyanyikan lagu Himne Pramuka. Sudah siap, Kak Deviana? Iya. Oke, Kak Devi, itu tadi ya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kebangsaan dan Himne Pramuka. Himne Pramuka. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Pramuka Homeschooling Bandung yang akan dibawakan oleh Bu Osvita selaku orang tua Pramuka Homeschooling sekaligus pencipta lagu ini, Kak Deviana ya. Kami persilakan untuk Bu Osvita. Kita panggil dulu ya. Silakan. Halo semua, salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke, Kak Osvita, silahkan. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, adik-adik, hari ini kakak akan menyanyikan sebuah lagu judulnya Pramuka Homeschooling bagi Indonesia. Nah, adik-adik yang sudah tahu lagunya, kita nyanyi sama-sama ya. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Jalan di tempat, gerak. Maju, jalan. Aku
mengasah rasa peduli teman, saling membantu tanpa membeda. Aku pramuka homeschooling, bersatu di dalam kepanduan, berkarya bagi Indonesia, menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, bakti bagi bangsa, negara, dan Pancasila, saling menghormati, menghargai keberagaman. Kita satu dalam Indonesia. Tepuk tangan semua. Aku pramuka homeschooling, bertumbuh di dalam keluarga, mengasah rasa peduli teman, saling membantu tanpa membeda. Aku pramuka homeschooling, bersatu di dalam kepanduan, berkarya bagi Indonesia, menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, bakti bagi bangsa, negara, dan Pancasila, saling menghormati, menghargai keberagaman. Kita satu dalam Indonesia, komitmen dan kewajibanku kepada Tuhan, bakti bagi bangsa, negara, dan Pancasila, saling menghormati, menghargai keberagaman. Kita satu dalam Indonesia. Kita apa? Kita satu dalam Indonesia. Sekali lagi, kita satu dalam Indonesia. Kita satu dalam Indonesia. Pramuka. Yeay, tepuk tangan, luar biasa. Terima kasih Bu Osrita. Sama-sama. Bagus banget ya, menginspirasi lagunya. Terima kasih. Kita bersatu dalam kepanduan. Apa namanya? Berdalam. Berkarya bagi Indonesia. Iya, betul sekali Kak Devi. Semoga anak-anak, adik-adik siaga juga kita bersatu, berkarya dalam satu kepanduan, dan itu kita tujukan untuk Indonesia. Keren sekali. Terima kasih banyak Bu Osrita. Nah, Oke. Kak Devi, Ya. setelah ini sebelum kita masuk ke dalam acara inti, kita Iya. harus mengenal dulu nih gimana itu seorang Taufik Ismail Ya, betul sebelumnya. sekali. Nah, Taufik Ismail ini adalah seorang sastrawan Indonesia yang lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Juni 1935. Sejak kecil, Taufik Ismail senang membaca dan sudah bercita-cita menjadi sastrawan saat SMA nih Kak Devi. Wah, luar biasa ya. Sajak pertamanya juga berhasil dimuat di majalah Mimbar Indonesia dan Kisah. Sampai saat ini, Taufik juga telah menghasilkan puluhan sajak dan puisi, serta beberapa karya terjemahan. Karyanya pun telah diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Inggris, dan Jepang. Iya, Gitu ya. kita cari tahu ya. Nah, sebetulnya- puisi. Iya, puisi itu Jadi apa? puisi merupakan puisi itu apa sih Kak Deviana? Karena adik-adik di sini akan membacakan puisi ya. Iya, puisi itu merupakan Apa karya itu? sastra hasil ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, rima, lirik, atau bait.
Oke, anak-anak sekalian yang tercinta, saya ingin pada kalian bercerita, yaitu mengenai makhluk Tuhan yang bernama hewan-hewan. Tapi di bumi ini kita ini saja, macam hewan kurang lebih ada 1.000.000. Wah, banyak sekali ya. Ya, memang luar biasa jumlahnya. Kalau begitu, akan saya perkenalkan tentang 21 macam hewan. Saya harap kalian tidak bosan, karena ilmu hewan ini menyenangkan. Cerita ini digubah dalam puisi karena saya suka pantun dan syair. Semoga kalian juga suka puisi. Bukalah halaman secara bergilir. Nah, itu Kak Deviana, itu adalah bagian pendahuluan dari puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Perkenalkan Saya Hewan. Jadi itu adalah bagian dari awal buku ya, awal buku Iya, dari betul sekali. puisi itu. Iya, Kak Devi. Kemudian Kita masuk nih. Sebagai pembuka puisi dari karya Taufik Ismail, kita akan panggilkan Kak Uyun yang akan membacakan puisi tentang apa, Kak? tentang orang utan. Nah, adik-adik kita simak yuk puisi dari Kak Uyun. Silahkan Kak Uyun. Terima kasih, Kak Devi. Orang utan. Perkenalkan anak-anak, saya hewan. Nama saya orang hutan. Hobi saya di pohon berayun-ayunan. Alamat saya hutan Kalimantan. Anak-anak sekelas jadi heran dan gelak-gelak. Ada orang hutan lepas dari kebun binatang, tapi dia nampaknya baik dan tidak galak. Bentuknya memang seperti orang. Pak Guru menerangkan di depan kelas pelajaran ilmu hewan supaya jelas. Memang di kalangan para hewan biasa, orang hutan paling mirip manusia. Tangannya ini panjang sekali, 2 kali tinggi badan. Sering dipakai berayun dari dahan ke dahan pepohonan. Kakinya pendek, tapi jari kakinya pandai menggenggam. Sangat berguna di hutan siang dan malam. Kemudian, Pak Guru Ilmu Hayat berkata pula, dia ini gemuk tak terkira. Kira-kira 80 kilo berat badannya. Bulunya berwarna coklat tua. Lantas, dengan sopan, ia minta permisi akan pergi segera. Bersalaman dengan guru ilmu hayat dan jalan ya. Dia pulang ke kebun binatang. Lompat lewat jendela. Terima kasih Kak Devi dan adik-adik. Wah, Ternyata oke juga ya. Ini tangannya orang utan itu panjang sekali ya Kak ya. Bisa sampai 2 kali tinggi badannya. Jadi terlalu panjang, tapi kakinya pendek gitu ya. Kakinya sangat pendek sekali. iya Kak, betul sekali. Ternyata orang utan juga mirip kayak manusia. Kata itu yang paling mirip sih Kak. Cuman masa ya, gayanya nggak sama lah ya. Oke nih Kak, dari pedalaman Kalimantan kita mau pergi ke suatu hutan yang di sana terdapat raja hutan. Siapakah itu? Apa tuh Kak? Apa ya? Apa ya? Singa Kak. Nah, puisi ini akan dibawakan oleh Raina. Silakan Raina, bersiap. Seekor singa termenung di kandang kebun binatang. Barangkali dia memikirkan nasibnya yang malang. Karena kalau dia tidak dikurung di balik jeruji besi, pastilah dia mengembara di padang belantara Afrika. Sebenarnya singa itu berkeluarga dengan kucing.
Cuma badannya jauh lebih besar. Tapi giginya juga runcing. Dan karena dia garang dan suka makan daging, dan dia termasuk binatang buas yang bahaya kalau lepas. Dapatkah engkau membedakan singa jantan dan singa betina? Singa jantan berbulu lebat, tengkuk, dan lehernya. Sedangkan singa betina tidak berbulu, tengkuk, dan lehernya. Serta lebih lincah dalam gerakannya. Singa jantan itu pemalas dan sering tidur kerjanya. Singa betina yang pergi mencari mangsa untuk makanan mereka. Yang jantan itu pengantuk dan kalau menguap, lebar betul mulutnya. Tapi kalau meraung di rimba, memang sangat menakutkan suaranya. Terima kasih. Iya, terima kasih Raina. Terima kasih Raina. Raina telah membacakan puisi tentang singa si Raja Hutan. Iya. Nah, Menarik nih Kak, apa iya, coba yang betul. menarik? Jadi ternyata si singa jantan itu tengkuknya juga bulunya tuh kan terlihat ya ada surainya gitu besar. Tapi yang menarik paling menarik tuh apa coba Kak? Apa coba? Apa ya? Ternyata singa itu lebih pemalas Kak. Oh, singa jantannya ya? Singa jantannya lebih pemalas ternyata ya tadi ya, dan Iya. kerjanya tidur. Nah, iya benar Kak. Nah, dari hutan kita mau beralih ke suatu tempat yang di sana tuh ada hewan berleher panjang. Jerapah bukan Kak Deviana? Jerapah Betul bukan kan? ya? Iya betul sekali Kak. Kita akan Oke, panggilkan. kita akan mendengarkan Naima untuk membacakan puisi jerapah. Silahkan Naima. Silakan. Jerapah. Hewan apakah yang lehernya panjang dan tinggi menjulang? Yang tingginya sampai 6 meter dan badannya bercak-bercak? Itulah jerapah namanya. Langkahnya panjang-panjang. Kaki mukanya lebih panjang dari kaki belakangnya. Karena jangkungnya, dia mudah memakan daun pohon yang tinggi. Tapi, kalau mau minum, jerapah jadi agak susah. Karena mesti membungkuk jauh ke muka. Dan kedua kaki mukanya harus terkakah. Tahukah kamu bagaimana jerapah tidur? Hewan Afrika itu tidurnya sambil berdiri saja. Karena kalau berbaring, bangkit tidur susah jadinya. Jadi seperti gajah, jerapah pun tidur sambil berdiri saja. Terima kasih. Wah, jerapah nih Kak Devi. Iya, baru tahu juga ya kalau jerapah itu ternyata tidurnya sambil berdiri Kak Deviana. Gak Iya. capek ya? Kalau saya berdiri capek. Ya Kak, kebayang kalau misalkan dia mau bangun itu kan nanti susah lagi gitu Kak. Makanya mungkin tidurnya sambil berdiri aja gitu Iya, Kak. betul. Udah gitu kalau kebayang kasurnya besar sekali ya kalau sambil tidur. Iya benar sekali. Nah Kak, sekarang tadi kita udah lihat jerapah. Selanjutnya apa nih Kak? Selanjutnya kita akan mendengarkan puisi hewan yang belalainya panjang, yaitu gajah. Nah, puisi gajah ini akan dibawakan oleh Kak Nia. Silakan Kak Nia. Halo Kak Nia, silakan. Halo. Baik. Gajah. Anak-anak, pernahkah kalian melihat gajah? Di kebun binatang atau dalam buku sekolah? Hewan ini badannya besar sekali. Dan lihatlah, juga teramat tinggi. Kedua telinganya lebar melambai-lambai. Hidungnya panjang bernama belalai. Tapi matanya kecil dan tampak tidak sesuai. Kedua gadingnya tampak pula terjulai. Gajah itu sampai 4 meter tingginya. Aduh, bukan kepalang tingginya. Dapatkah engkau menerka berapa berat badannya? 6.000 kilogram kira-kira berat tubuhnya.
Belalai itu amatlah kuatnya. Kayu yang besar dapat diangkatnya. Tapi juga untuk menghisap air dan mengambil makanan. Lalu ke dalam mulutnya dia masukkan. Gajah itu tinggal di hutan berkawan-kawan. Di Afrika, India, dan Sumatera bagian selatan. Bila sudah jinak, pandailah dia bermain di sirkus. Misalnya, menari-nari atau berdiri di atas 2 kaki. Terima kasih, Kak Devi. Wah, Masya Allah ya. Terima kasih. Terima kasih, Kania. Oke nih. Ternyata gajah ini panjangnya, tingginya sampai 4 meter. Juga beratnya, beratnya Kak. juga. Wah, luar biasa Berapa? beratnya ya. 6 kan? ton. Oh iya Kak, tadi juga ada yang menarik nih dari puisi ini. Matanya kan kecil, tapi Iya. sesuai dengan badannya. Iya, betul Kemudian, sekali. saya jadi ingat ada gajah yang bisa terbang kalau di film. Siapakah itu? Dumbo. Iya, aku pernah dengar itu. Dumbo yang si anak bukan si anak gajah yang kecil itu kan ya? Yang bisa terbang karena kupingnya yang lebar ya, dia bisa Iya, terbang. betul. Itu Aku hanya di pernah film. nonton. Iya betul. Iya. Tapi itu hanya di film ternyata ya. Tidak ada di kenyataannya. Oke, Kak Diana, Iya, kita Kak. akan mendengarkan siapa lagi nih? Nah, kita akan mendengarkan puisi dari hewan yang suka ada di gurun pasir nih, Kak. Apa nih, Kak, yang di gurun pasir? Unta kah? Iya ya, betul ya. Betul sekali. Nah, Oke. kita panggilkan saja yang akan membacakan puisinya adalah Efran. Silakan Efran. Unta. Hai unta, mengapa wajahmu lalu dan kenapa kau bicara memukul ini tua? Hai anak, janganlah kau berkata seperti itu. Saya memang seekor ayam biasa. Tuhan. Orang-orang menyebut kapal padang pasir karena saya tahan jalan berhari-hari. Seperti api, sambil membawa beban manusia dan barang-barang pula. Memang dia kuat, tapi badanku amat kuat. Hai, tidakkah haus? Tidak api itu? Oh ya nak, memang aku sering haus sekali. Tapi sekali ini 100 liter cukup habis untuk persediaan lamanya berhari-hari. Apalagi kau hidup berair dan haus. Mengapa punggungmu bengkak? Hewan mana ayah? Kayak anak punggungku ini sehat, kurang suatu apa. Memang menonjol, tapi inilah namanya punggung. Tepat simpan makanan kalau tidak bertemu rumput dan daun. Jadi kalau lapar, ini sumber makanan persediaan. Hai, apa? Dari panas terik dan banyak air, dan rumput-rumput diberi makanmu. Kayak anak buluku tebal di seluruh badan melindungiku dari sinar matahari dan badai pasir. Bibirku tebal dan gigiku kuat melawan rumput berduri. Bulu mataku panjang menangkis pasir bertiup dari kaki. Tebal sehingga aku tak akan terbenam di pasir. Terima kasih. Wah, terima kasih, Efran. Terima kasih Efran. Keren. Banget Oke, ya. nih. Menggunakan ini ya, topeng dan boneka. Keren sekali Efran. Ternyata Pak, ternyata apa, Kak? ternyata punduk unta itu tempat menyimpan makanan, Kak Deviana. Jadi itu bukan cuman buat lemak aja ya, Kak ya. Jadi ya emangnya kita ya lemak gitu. Nah, jadi makanya kalau unta itu kan karena di padang pasir, kalau dia nggak ketemu makanan, itu jadi sumber makanannya dia gitu ya, Kak ya. Ya betul. Udah gitu
menarik juga tuh si bulu matanya itu yang bisa melindungi unta ini dari badai Ya. angin badai. Jadi bukan cuma Keren ya, Mak? seperti badai Allah gitu ya. banget nih. Iya benar, keren banget. Nah, Kak, Ya, kayaknya luar kita biasa ciptaan Tuhan ini ya. betul sekali. Aku mau ke rumahnya Mutia nih, Kak. Asik dong. Ada apa di rumah Mutia? Iya, kayaknya Mutia pelihara hewan yang giginya 2, terus suka lompat-lompat gitu, Kak. Oh, kelinci ya. Iya, Oke. apa betul, Kak, Mutia? Nah, hari ini Mutia mau membacakan puisi tentang Tentang kelinci. kelinci, betul sekali. Oke, silakan Mutia. Kelinci, kelinci, bulumu putih bersih sekali. Bersih sekali. Kamu melompat melompat lincah ke sana dan ke sini. Kelinci matamu itu lucu sekali, mengedip-ngedip sehingga saya jadi gemas sendiri. Kelinciku, aku sayang betul padamu. Aku beri kamu rumput dan jagung kegemaranmu. Tentu tak lupa air minum yang jernih. Senang betul hati saya melihat kamu makan lahap begitu. Habiskanlah makananmu supaya kita bisa main bersama-sama. Dan telingamu panjang bergerak-gerak ke belakang dan ke muka. Lompat-lompat ke sana, lompat-lompat ke sini. Hai adik, jangan ditarik pantatnya. Begitu kalau memangkuku, tangan kiri memangkuku dan tangan kanan ditengkukannya. Begitu cara supaya dia sehat selalu dan kita bisa main-main dengan gembira. Lompat-lompat ke sana, lompat-lompat ke sini. Kelinciku, aku sayang betul padamu. Aku beri kamu di kandang seperti yang bersih. Aku beri kamu dedak dan ubi kegemaranmu. Tentu tak lupa air minum yang jernih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mutia. Wah, Kak Devi suka ya sama kelinci dulu waktu Kak Sinai kecil, kita sempat memelihara kelinci, Kak Deviana. Hanya saja, tapi mati kelincinya. Sama, Kak. Kita mah bukan mati, tapi kelincinya kabur, Kak. Iya. Iya. Nah, Kak, tadi kan kelinci tuh giginya 2 ya di depan ya. Itu kalau giginya 2 gitu, kalau kita giginya 2 kayak gitu kelihatan, apa kita sama kayak kelinci, Kak? Wah, kayak aku dong, giginya 2 lebih besar. Sama, Iya, Kak betul. Deviana, tadi kata Mutia itu kalau memangku kelinci itu ada caranya. Iya, ada caranya, Kak. Jadi caranya itu tangan kiri memangku, tangan kanannya ditekuk, Kak, gitu. Jadi dia tidak akan marah ya. Iya, kalau enggak nanti dia nyakar kali ya, Kak ya. Nah, Iya, Kak, betul. dari kelinci kita mau kemana nih, Kak? Ada apa lagi ya? Ya, kita akan kemana ya? Kita akan ada hewan yang punya culaknya, Kak. Nah, Ya. kita akan mencoba untuk mendengarkan puisi dari Kak Dita tentang badak. Badak. Boleh silakan Kak Dita. Wah, sudah siap. Halo Kak Dita. Kak Dita tidak terdengar suaranya. Silakan. Badak. Badak itu hewan terkenal karena 3 perihal. Pertama, karena kulit badannya yang amatlah tebal. Kedua, karena hidungnya bertanduk 1, cula namanya. Ketiga,
karena gemuk terlalu, sampai 4 ton beratnya. Akan hal wajahnya, cantik tidak, gagah pun bukan, juga tidak lucu. Hah? Nampaknya agak pemarah malahan. Tapi dia tidak menyerah bila disakiti atau dikejuti. Kulitnya keras seperti kayu, tebalnya 5 cm. Tanduk hidungnya itu bernama cula. Bisa berbahaya bila orang diseruduk karena larinya kencang pula. Secepat mobil yang ngebut 50 km 1 jam. Tapi serudukannya sering meleset karena matanya tidak tajam. Si gendut badak ini gemar betul berkubang di lumpur. Karena dia senang bersejuk-sejuk walaupun kotor berlumpur. Penciuman hidungnya tajam, tapi pandangan matanya kabur. Sahabatnya burung-burung sering bertengger di atas punggung. Di dunia ini, tidak banyak lagi hewan bernama badak itu. Ada di Afrika, di Asia, dan juga di negara kita. Karena itu, tidak boleh habis karena ditembak pemburu. Biarlah makhluk ini jadi kekayaan rimba Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dita. Wah, keren sekali ya. Ternyata nih Kak, Gimana Kak Dita? si badak ini katanya larinya kencang. Sampai 50 km per jam ya? Iya, berarti kayak kita ngendarain mobil ya Kak ya? Iya, mobil yang lumayan lah. Nggak cepat dan nggak juga lambat ya. Iya. Dan tadi juga teman-temannya itu adalah burung-burung ya. Burung-burung. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan puisi siapa lagi nih Kak Deviana? Ada apa ya? Sekarang kita mau melihat hewan yang ada belang-belang, Kak. Ya, belang-belangnya hitam dan putih. Nah, dia adalah zebra yang akan dibawakan oleh Kiki. Silakan Kiki. Zebra. Di tepi sungai, sekawanan zebra sedang minum air segar. Mereka kehausan karena habis mengembara di hutan belukar. Zebra itu badannya seperti kuda, tapi kulitnya belang-belang. Memang mereka keluarga kuda, cuma lebih kecil badannya. Kawanan zebra itu tidak puas, malahan sifatnya pemalu. Dan kalau sedang takut, larinya kencang, bukan kepalang. Sampai 60 km sejam, larinya laju. Biasanya berkawan-kawan, lari tunggang-langgang. Di belakang pepohonan dan rumput tinggi mereka sembunyi. Karena kulit yang belang-belang, maka mereka tak kelihatan oleh singa atau harimau lapar yang sedang mencari. Dan kalau bau mereka tak tercium, maka selamat zebra sekawan. Zebra itu pendengarannya tajam sekali. Dia bisa mendengar suara yang jauh jaraknya. Juga penciumannya kuat membaui hewan buas yang sedang mencari mangsanya. Afrika adalah benua kampung halaman mereka. Tetapi hewan ini makin kurang jumlahnya. Karena padang rumputan liar makin berkurang di sana. Sayang bukan? Karena zebra si belang-belang ini amat cantiknya. Terima kasih. Terima kasih Kiki. Memang senang ya. Kak Devi juga kalau melihat zebra itu suka gitu ya, cantik sekali. Walaupun Kak Devi juga nggak bisa gimana cara membedakan antara satu dari satunya. Iya, ternyata zebra itu memang memiliki perbedaan ya Kak. Oh iya Kak, tapi aku baru tahu loh Kak, ternyata si zebra itu pemalu Kak. Aku pikir dia berani-berani aja Kak. Iya betul. Dan dia itu larinya juga kencang, sama kayak badak tadi kan 50 km per jam. Kalau ini tuh 60 km per jam, jadi lebih kencang lagi. Wah, biasa berarti ya. Iya ya, nggak usah naik mobil, kayaknya kita perlunya pakai zebra aja udah bisa kencang ya Kak ya. Luar biasa. Iya betul. Nah, ada hewan keren yang
memiliki kantung nih Kak Deviana di tengahnya. Kakak tahu nggak apa itu? Apa ya? Doraemon? Doraemon mah di film Kak Deviana. Oh iya. Apa nih Kak? Iya, hewan ini tuh yang suka melompat-lompat dan ada di negara tetangga kita. Wah, Iya, betul. iya. Oke, kanguru ini akan dibacakan. Puisi kanguru. Kita akan mendengarkan puisi kanguru dari siapa? Andrea. Silahkan. Kanguru adalah seekor hewan yang aneh rupanya. Dia besar dan bungkuk punggungnya. Lalu 2 meter tinggi badannya. Dan ada sebuah kantung di perutnya. Kantung itu tempat menyimpan anaknya sang bayi. Sampai beberapa bulan, anak kanguru di situ sembunyi. Enak dan hangat. Oleh ibunya disayangi. Sampai ia berani jalan sendiri. Kanguru itu terkenal pandai melompat. Dan lompatannya itu jauh sekali. Sekali lompat bisa 8 meter jauhnya. Dan itu mudah saja baginya. Mengapa kanguru mudah melompat jauh begitu? Karena kakinya amat kuat, juga ekornya membantu. Lihatlah bentuk kakinya yang siku-siku. Kemudian ekornya yang besar guna membantu. Kanguru ini hidupnya di benua Australia yang letaknya di sebelah tenggara Indonesia. Si tukang lompat ini makanannya adalah rerumputan. Ada yang berbulu abu-abu dan ada yang kemerah-merahan. Terima kasih. Oke, keren sekali ya Andrea ya. Sangat sangat jelas sekali memaparkan puisi dari Terima kasih. Iya. Jadi kantungnya itu berguna untuk apa Kak Deviana? Iya Kak, benar sekali. Jadi kantungnya itu untuk si bayi tidur di situ. Pantesan Kak, kalau misalkan ibu-ibu yang sudah melahirkan gitu ya, suka ada yang disuruh sama dokternya Untuk memeluk ya benar. Karena emang akan hangat gitu ya. Iya, Dan betul juga sekali. tadi kebayang juga Kak Deviana, tadi kan ada ekornya itu membantu kanguru ini untuk meloncat. Jadi kebayang banget mungkin ekornya kayak per kali ya. Jadi bisa membantu untuk meloncat lebih Iya ya, tawel gitu loh Kak. Iya betul. Wah keren banget Andrea, keren. Iya. Senang ya pemaparannya. Dari Australia. Kita mau kemana nih? Ya, nih Kak, dari Australia kita mau pergi ke mana nih Kak? Kita mau pergi ke gurun pasir. Ayo kita ke gurun pasir. Kita mau lihat ada burung unta loh Kak. Boleh. Kita akan melihat burung unta. Ayo kita panggilkan dulu yang mau baca tentang Karya. burung unta. Oleh Karya, silakan Karya. Silakan Karya. Burung unta itu burung yang paling besar di dunia. Tapi anehnya, dia tidak bisa terbang seperti burung biasa. Karena sayapnya terlalu kecil ukurannya. Jadi tak dapat mengangkat badannya walaupun dia coba. Lehernya panjang dan tegak menjulang. Kakinya kuat, bulunya halus dan indah rupanya. Dia berlari cepat sekali, walaupun tak bisa terbang. 90 km dalam sejam kecepatannya. Mengapa dia dikaruniai Tuhan kecepatan yang begitu hebatnya? Karena dia harus dapat mengelakkan bahaya yang tiba. Bila binatang buas hendak mengejar dan menerkamnya, dan karena sayapnya tak bisa menerbangkan dirinya. Mari kita tengok telur burung unta di sarangnya. Waduh, telur burung unta itu berat dan amat besarnya. Sebutir telurnya sampai 12 ons beratnya. Sama beratnya dengan 2 lusin telur ayam kampung biasa. Kalau dia tak lagi menghindar dari bahaya,
dia sembunyikan mukanya ke dalam pasir. Itu anehnya. Dan karena kencang lari, dia diajar menarik kereta. Tapi dia cepat merasa lelah dalam tugasnya. Terima kasih Kak Devi. Sama-sama, Kak Ria. Terima kasih juga. Keren ya. Ini malah lebih keren lagi nih Kak. Larinya sekencang-kencangnya. Dia bisa kayak kita naik mobil pakai tol gitu loh Kak. Ya betul, 9 km per jam. 90 km. Iya, bisa sampai 90 km per jam ya Kak. Ya benar, luar biasa nih ya kecepatannya ya. Udah naik burung unta aja gitu ya. Iya, kayaknya hemat Kak, hemat bensin. Hemat udah gitu angin berkeluar-keluar. Iya, iya nih Kak. Nah, kita mau lihat lagi siapa nih selanjutnya? Ada Aisyah. Ada Aisyah apa ada Kanila ya? Ada Aisyah yang akan membacakan puisi hewan yang ada di Kutub Utara nih Kak. Jadi kita berdingin-dingin dulu Kak. Oke. Kita akan bertemu dengan Aisyah. Silakan Aisyah. Beruang putih bulunya, tambun dan berkat. Empat. Namanya tenang, tapi pintar betul. Full berenang. Kalau dia berjalan, amatlah lambat. Kiri agak bergoyang, kanan agak bergoyang. Di manakah beruang es tempat tinggalnya? Di tempat paling banyak es dan dingin sekali. Paling utara di dunia, namanya Kutub Utara. Di sana manusia tinggal tidak berani. Nih, di Kutub Utara dingin bukan kepalang. Air laut menjadi es lantas. Menggumpal menjadi gunung beku. Di situ beruang es berjalan dan berenang. Yang jantan, betina dan anak-anaknya yang lucu. Bulunya putih. Dan amatlah tebal untuk menahan dingin di Kutub Utara. Beruang es dewasa sampai 500 kilo beratnya. Ikan di laut makanannya yang paling utama. Di Kutub Utara matahari sering tidak kelihatan. Dalam gelap itu yang jantan berjalan mencari makanan. Kalau ikan tidak ada, wah kasihan. Yang betina biasanya tidur saja agar tidak begitu kedinginan. Iya. Terima kasih Aisyah. Kak Deviana tahu nggak bedanya beruang es tadi sama beruang es sama singa? Apa coba bedanya? Apa tuh Kak? Bedanya apa ya? Ternyata kalau beruang es jantan itu kan berjalan mencari makan, sedangkan yang betina itu tidur saja supaya tidak kedinginan gitu. Dan kalau singa apa coba? Kalau singa itu pemalas banget ya Kak. Jadi malah betinanya yang cari makan, kebalik ya. Padahal harusnya jantan sesungguhnya itu si beruang kutub es ya Kak. Iya. Beruang itu lucu sekali Kak. Cuma nggak tahu nih kalau misalnya kejadian nih Kak Devi ketemu sama beruang, entahlah. Kayaknya saya kabur aja deh Kak. Soalnya besar tadi, beratnya sampai berapa Kak? 500 ya? Wow, 500 kilo, sungguh besar sekali kan? Gede sekali ya. Aduh, takut. Nah, dari Kutub Utara, kita mau nyempil sedikit dekat Kutub Utara. Kita mau ke bagian mana nih, Kak? Kita mau ke Amerika Utara, karena di sana ada hewan yang besar, mungkin mirip seperti badak besarnya ya, tapi dia tidak bercula. Apa coba Kak Deviana? Apa bisa. Ya? Amerika. Oh iya.
Berarti ada suara-suara ini ya, bison. Nah, bison Betul. ini akan dibacakan puisinya oleh Fatan. Silahkan Fatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Patan. Saya akan membacakan puisi tentang bison. Di dataran luas Amerika bagian utara, terdapat hewan seperti banteng rupanya. Badannya besar dan kukuh. Kecil saja tanduknya, kakinya berkuku dua. Bison namanya. Bison jantan bukan buatan besar tubuhnya. Hampir 2 meter tinggi bahunya. Dapatkah kau menerka berapa berat tubuhnya? Kira-kira 1000 kilo. Waduh, beratnya terlalu. 100 tahun yang lalu, bison banyak sekali di Amerika. 60 juta ekor, besar jumlahnya nian. Orang-orang Indian suka memakan dagingnya, kulitnya untuk kemah, tanduk dan tulangnya untuk barang hiasan. Kemudian datanglah pemburu orang-orang kulit putih. Mereka membawa senapan dan menembak sesukanya. Yang dikorbankan tidak lagi dipilih-pilih. Sehingga bison itu hampir habis semuanya. Sayang sekali, hewan bison banyak benar yang diburu. Bila tak dicegah, hampir saja semua musnah. Janganlah kita berbuat seperti itu, menjadi kejam pada hewan karena terlalu serakah. Terima kasih, salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka, Iya. Terima kasih banyak ya Fatan. Sayang sekali nih bison ini banyak diburu ya Kak Deviana ya. Jadi Iya, mungkin betul hampir sekali. punah ya sekarang. Iya Kak, jadi karena sampai diburu oleh warga kulit putih di Amerika sana, Amerika, ya. makanya jadi punah, hampir punah, nyaris punah. Karena nyaris punah, makanya kita harus melestarikan si hewan ini Kak. Iya betul. Nah, dari bison kita akan mendengarkan apa nih Kak Deviana? Sekarang dari Amerika, tetap sih kayaknya ada nih di Amerika Kak. Ada sebuah peternakan, kita mau ke peternakan di mana di sana tuh ada hewan yang manfaatnya tuh banyak banget buat kita Kak. Kakak suka minum susu nggak Kak? Enggak dong, favorit. Nah, kita lihat nih ya. Ini kita saksikan Amira akan- dengan puisinya sapi. Iya, Silakan, silakan Amira. Sapi. Marilah kita berjalan-jalan ke tempat peternakan sapi di lereng gunung yang udaranya sejuk dan sepi. Pemandangan indah, awan menghias pucuk pohon cemara. Suara sapi terdengar melenguh karena enak makanannya. Ternak sapi besar gunanya, sapi betina itu besar manfaatnya. Sapi betina dapat diperah susunya, sapi jantan dapat dipakai tenaganya. Daging mereka digemari dan mahal harganya. Hampir tak ada yang terbuang pada ternak sapi. Kulitnya jadi sepatu, jaket, dan tas sekolah. Tulangnya jadi lem, tanduknya perhiasan macam-macam. Kotorannya bahkan jadi pupuk menyuburkan tanah. Jadi, kalau kau ingin memelihara ternak sapi, haruslah sediakan rumput segar, dedak, dan makanan penguat, obat-obatan yang cukup, dan kandang yang bersih rapi. Tapi, paling penting adalah kesayanganmu pada mereka. Seorang peternak adalah penyayang hewan yang sejati. Hewan itu memang tidak bisa bicara, tapi punya perasaan juga. Jika kamu menyayanginya, dia pasti membalas budi. Belailah pipinya dan dia akan menggosokkan kepala dengan manja. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Amira. Wah nih Kak, memang nih katanya tuh sapi itu nggak ada yang terbuang dari memanfaatkan si sapi ini Kak. Iya, jadi bisa dimanfaatkan ya kulitnya ya, bisa buat sepatu, buat jaket, buat tas gitu ya. Terus bahkan ada yang buat makanan juga ya. Iya, betul sekali. Kita kan suka makan rendang Kak. Nah, iya bener. Aduh, jadi Rendang lapar dari mana? ini. Dari sapi ya Kak ya, rendang ini. Ya, terus udah gitu tulangnya juga
jadi atau tanduknya itu bisa jadi perhiasan juga Kak Deviana. Gitu. Oh, keren ya. Memang sapi nggak sia-sia deh kalau kita pelihara sapi, Kak. Iya. Nah, kita abis ini mau ke sungai dulu nih Kak Deviana. Kita lihat hewan yang moncong panjang, moncongnya tuh panjang mulutnya itu. Iya, tadi kayaknya udah ada bisik-bisik nih, Kak. Kayaknya ada, oh, buaya. Serem ya, tapi kita cari tahu dulu nih, kayak gimana sih buaya itu. Kita akan mendengarkan puisi buaya ini oleh Salma. Silahkan Salma. Buaya. Jika diteliti, rupanya miriplah dia dengan cicak. Cuman buaya jauh lebih besar badannya. Jika cicak melekat di dinding, dia bergerak-gerak. Buaya hidup di sungai dan berenang dengan tangkasnya. Ekor buaya kuat dan juga panjang. Itulah yang digunakan untuk berenang-renang. Giginya banyak dan pula runcing-runcing. Ujungnya yang dipakainya untuk menyambar dan memakan mangsanya. Dia sering sembunyi di bawah permukaan sungai. Cuman mata dan hidungnya muncul di atas air. Matanya tajam mengawasi mangsa yang lay-lay. Sangat cepat dia berenang, mengejar ke mudik atau ke hilir. Buaya bertelur dan anaknya menetas dari telur itu. Makanannya cuma daging sebab dia itu tergolong binatang buas. Dia berbahaya bagi manusia karena galaknya itu. Karena di tepi sungai dekat laut, kita harus awas-awas. Pernahkah engkau mendengar tentang peternakan buaya? Masa betul ada peternakan macam begitu? Memang ada untuk tujuan mengambil kulitnya. Kulitnya keras dan berguna dibuat tas dan sepatu. Selesai. Oke. Kakak Salma, terima kasih. Wah, ternyata ya buaya ini banyak sekali manfaatnya ya, dan dia itu memang seram sekali ya Kak Deviana ya. Iya Kak, seram. Giginya di sepanjang moncongnya itu giginya tuh panjang terus tajam kayaknya Kak, pasti kayak pisau jangan-jangan Kak. Iya betul. Terus udah gitu bukan bulunya ya, tapi kulitnya ini bisa dimanfaatkan sama seperti sapi tadi. Sapi juga kan sama ya. Nah, kulit buaya juga sama bisa dimanfaatkan untuk tas, untuk sepatu dan lain sebagainya. Wah, kakak kalau misalnya mau kasih aku sepatu dari kulit buaya mungkin Kak? Wow banget itu kalau ngasih. Iya ya, wow banget. Oke Kak. Abis buaya ini kita akan mendengarkan puisi dari siapa Kak Deviana? Ada hewan yang hidupnya di malam hari, tapi tidurnya di siang hari, Kak. Apa tuh, Kak? Kelelawar dong. Iya, betul sekali. Kita akan mendengarkan puisi kelelawar dari Tena. Silakan, Tena. Kelelawar mengantuk dan tidur di siang hari. Cara istirahatnya memang aneh sekali. Dia tidak perlu memakai tempat tidur, apalagi tempat yang lunak seperti kasur. Dia bergantung pada cabang pohon kayu. Sayapnya dilipat menutupi badannya. Dan tidurlah dia dengan cara begitu, kaki ke atas dan kepala ke bawah. Di malam hari, dia bangun dan mencari rezeki. Makanannya buah-buahan dan juga serangga. Maka terbanglah dia ke sana dan kemari, melayang dan mengepakkan sayapnya. Kelelawar itu penglihatannya tidak terlalu tajam.
Bagaimana supaya tidak tertubruk saat terbang malam? Tuhan yang adil memberinya alat radar di kepalanya yang menjaga keselamatan penerbangannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Tena. Oh, keren sekali ya Tena ya. Beda banget nih kalau yang namanya manusia kita kan tidurnya malam-malam. Kasur ya, malam. Tapi kalau kelelawar tidurnya malahan siang-siang dan dia menggantung ya. Iya, ngegantung, makanya nggak perlu kasur tadi Kak dibilang katanya, beda banget. Terus ada yang menarik sebetulnya si kelelawar ini makanannya itu buah-buahan. Tapi kalau di film-film katanya kelelawar itu makannya darah katanya gitu Kak. Iya ya, padahal mah buah-buahan ya Tena ya, ternyata bukan darah itu. Iya. Nah baik Kak Deviana, sekarang kita dari gua nih, kita akan menemui Kudanil. Dan puisi ini akan dibawakan oleh Kak Ospita yang diiringi oleh suara gitarnya, atau tidak nih? Kayaknya ada suara gitar yang merdu-merdu dari belakang gitu ya. Silakan Kak Ospita. Silakan Kak Ospita. Paman Kudanil, itu rahang paman bengkak ya. Apa paman sedang sakit gigi sekarang? Nah, kamu rupanya suka bercanda. Ini rahang paman memang aslinya begini. Perihal gigi paman, keadaannya baik-baik saja. Rahang paman memang melebarnya ke setiap sisi. Paman Kudanil, cobalah paman bercerita tentang diri paman dan keluarga. Paman. Nah, Kudanil sebenarnya nama asli paman. Di siang terik, paman, bibi, dan anak-anak berendam di air tawar. Di malam hari, kami naik ke darat cari makanan, yaitu rumput dan daunan yang sebar-sebar. Paman biasa berendam di sungai sampai tenggelam. Air tidak masuk karena lubang hidungku menutup sendirinya. Dan sering paman berjalan-jalan di dasarnya yang dalam. Enak dan dingin rasanya di bawah sana. Paman Kudanil, badan paman besar sekali. Berapa berat badan paman yang sebenarnya? Kira-kira 3.000 kilogram jika ditimbang. Tinggi paman 1,5 meter jika berdiri. Panjang paman 3 meter lah lebih kurang. Tapi ekorku ini pendek sekali. Paman, coba ceritakan pada saya. Paman Kudanil berasal dari mana sebenarnya? Asal-usulku dari Afrika secara pasti. Dan kau dari mana, nak, yang banyak tanya ini? Saya dari Indonesia, Paman Kudanil yang baik hati. Saya sedang belajar ilmu hayat
yang saya gemari. Kalau pamanku Daniel datang ke Indonesia, silakan mampir ke rumah saya ya. Terima kasih nak, terima kasih setulus hati. Memang ingin saya ke Indonesia itu sekali-sekali. Oke, Kak Osmita, keren sekali. Keren sekali nih. Ternyata seru ya kalau misalkan kita baca puisi sambil diiringi sama gitar ya Kak Devi. Iya betul, udah gitu dengan intonasi yang luar biasa ya. Jadi antara pamanku Daniel dan yang bertanya gitu dibedakan suaranya, keren sekali Kak Osmita. Iya, apalagi sambil nyuruh-nyuruh itu pamanku Daniel datang dong ke Indonesia gitu. Aduh, pengen dong nanti kita undang aja ke Pramuka Homeschooling Bandung ya, pamanku Daniel. Iya, betul banget nih. Tapi ini yang menarik itu adalah si Kudanil ini seneng banget berendam di air, Kak. Itu karena apa nih, Kak? Karena lubang hidungnya akan menutup dengan sendirinya, iya kan? Betul kan ya? Iya, makanya dia nggak akan kayak kita suka kemasukan air gitu kan ya, Kak ya. Rahangnya juga kan memang lebar gitu ya, sampai ke semua sisinya. Jadi luar biasa sekali ya. Iya, benar. Wah, ini sekali. menarik sekali ya Kak Deviana. Dari tadi kita mendengarkan semua puisi-puisi dan kita tuh jadi ada insight tentang binatang-binatang yang mungkin sebenarnya kita belum baca gitu ya tentang tentang binatang-binatang. Bener banget. Jadi bener tadi kata Bapakku Daniel, kita jadi belajar untuk ilmu hayat gitu loh, Kak. Iya, betul. Nah, sekarang ada hewan apa lagi nih, Kak? Nah, sekarang kita akan terbang nih. Wah, terbang. Jadi kita akan mendengarkan hewan ya, puisi tentang hewan yang bisa terbang, tapi bukan kupu-kupu, juga bukan lalat. Apa coba nih Kak Deviana? Apa ya Kak? Bukan kasih clue ya. Kalau misalnya dia pakai bahasa Inggris, itu kayaknya menyeramkan. Apa tuh Kak pakai bahasa Inggris menyeramkan? Dragonfly. Wah, dragonfly. Iya, ada. Padahal mah nggak menyeramkan sih sebetulnya ya. Oke, kita akan mendengarkan puisi dari siapa Kak Deviana? Ada Zulhikam yang akan membacakan puisi tentang capung. Silakan. Oke, silakan Zulhikam. Suaranya Zulhikam. Kalau kau capung, kalau kau pergi ke halaman ataupun ke kebun, carilah capung dan perhatikan dia baik-baik. Ketika dia hinggap di ranting atau tangkai daun, bentukan dia adalah hewan yang memang cantik. Panjang badannya kira-kira 5-7 cm. Bentuknya lurus, makin ke belakang makin kurus. Sayapnya 4 buah, 2 di kanan dan 2 di kiri. Jernih dan bersih, lalu ada garis-garisnya yang halus. Di kepalanya ada mata berbentuk 2 buah benjolan, letaknya 1 di kiri dan 1 di kanan. Setiap benjol terdiri dari 30.000 mata yang kecil-kecil sekali. Wah, banyak betul mata sang capung yang semungil itu. Dengan indahnya sekali kini capung melayang-layang. 4 sayapnya mengipas-ipas dan di udara dia terapung. Susunan sayapnya dahulu pernah ditiru orang, dibuat kapal terbang dan dinamakan model capung. Sambil terbang dia pun mencari makanannya. Makanannya nyamuk dan lalat, terutama dengan matanya yang 60.000 itu. Dia meluaskan pandangannya bila lelah, hinggaplah dia di ranting melepaskan penatnya. Terima kasih. Wah, luar biasa nih Kak capung ini. Luar biasa ya, matanya itu tadi berapa? 60.000. 30.000 Kak, 30.000. Banyak banget, coba Kak bayangkan.
Iya ya, kita aja matanya cuma 2 itu udah bisa melihat kemana-mana ya. Iya, Apalagi dan kalau banyak gitu ya Kak ya. iya, tapi itu tuh matanya tuh jadi sebetulnya berfungsinya cuma sedikit Kak. Jadi yang lainnya tuh namanya tuh mata faset gitu Kak. Oh gitu, wah luar biasa ya. Tuh kan jadi tahu ya adik-adik ya di rumah ya yang belum tahu tentang mata capung, kita jadi tahu dengan puisi ini. Wah keren banget ya. Ini jariahnya Taufik Ismail tuh banyak banget ya. Jadi ya belajar ya. Kita jadi belajar tentang hewan gitu. Oke Kak, dari Zulhikam nih kita akan mendengarkan puisi hewan apa lagi? Sekarang kita mau melompat-lompat. Wah. Tadi ada apa ya Kak? Melompat-lompat itu ada kanguru. Terus apa lagi? Ya? Kelinci. Udah. Terus apa lagi? Oh iya, ini paling geli. Saya paling geli sama ini, namanya katak. Iya nggak? Wah, bener Kak. Kita mau lihat puisi katak dari Norin. Oke, silakan Norin. Katak hidup di sawah, kolam, dan rawa-rawa. Dia tidak pandai berjalan biasa, tapi melompat-lompat. Memang begitulah gerak badannya setiap harinya. Kaki belakangnya terlibat siap melompat setiap saat. Pernahkah kamu melihat katak menangkap mangsanya? Yaitu ketika dia menyambar nyamuk atau lalat. Yaitu dengan lidahnya yang istimewa bentuknya. Senjata utamanya mencari rezeki yang lewat. Lidahnya itu berpangkal di depan mulutnya. Tidak seperti lidah kita yang berpangkal di dalam mulut kita. Lidah katak yang panjang itu bisa menjulur keluar dan menangkap nyamuk lalu membawanya masuk ke mulut. Perhatikan ketika dia menelan makanannya. Waktu itu dia memejamkan matanya. Maksudnya agar mudah menelan makanannya itu. Karena matanya ikut mendorong masuk ke dalam kung bunyi katak di malam hari. Itulah suara katak yang jantan. Di bawah dagunya ada kantung udara yang penuh. Dari sanalah keluar suara katak yang sering kita dengar itu. Selesai. Keren. Wah, Kak Devi nih menarik sekali ya. Katak ini makan dari rezeki yang lewat gitu. Jadi pas lewat langsung dimakan sama dia. Nah, berarti kita harus belajar nih dari katak. Kita harus belajar tentang bersyukur ya. Kalau ada makanan yang ada di rumah, kita makan yang ada. Gitu. Iya, benar Kak. Dan si katak itu bunyinya tadi kung gitu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu yang bunyi itu bukan si katak betina Kak, tapi ternyata itu adalah katak jantan. Oh, gitu ya, betul. Nah, tadi Vi dari katak nih ya. Kita mau apa lagi nih Kak? Kayaknya kita mau ada hewan. Puisi. Ada hewan nih yang bunyinya kwek 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 kwek. Apa itu ya? Kwek 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 kwek. Kita ini ada satu lagi nih favorit dari Kak Devi nih. Kita akan mendengarkan Kak Fitri. Puisinya adalah bebek. Silakan Kak Fitri. Kwek kwek. Silakan. Ada siapa nih? Bareng siapa? Bareng bebek. Oh, ada bintang tamu kita. Kak Oris ya. Halo Kak Oris. Silakan Kak Fitri dan Kak Oris. Silakan. Bu Fitri masih di mute. B-E-B-E-K, bebek. Bebek kami berbunyi kuak, 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 kuak. Pagi hari mereka berbunyi kuak, kuak, kuak. Sore hari mereka berbunyi kuak, kuak, kuak. 20 ekor banyaknya bebek yang kami pelihara di kebun yang berpagar bambu sederhana. Dedak, rumput, dan jagung makanannya.
air yang banyak supaya mereka jangan dahaga. Pagi hari mereka berbunyi, kuak, kuak, kuak. Sore hari mereka berbunyi, kuak, kuak, kuak. Telurnya kami kumpulkan sore dan pagi. 10 sampai 15 butir hasilnya setiap hari. Di sungai kecil mereka kami bawa sekali-sekali supaya bebek itu berenang-berenang bersenang hati. Pagi hari mereka berbunyi, kuak, kuak, kuak. Sore hari mereka berbunyi, kuak, kuak, kuak. B-E-B-E-K, bebek. Terima kasih. Terima kasih Kak Fitri, Kak Oris. Keren banget ya kolaborasi yang luar biasa. Iya bener. Pagi hari mereka berbunyi, kuak, kuak, Kwek, kwek, kwek. seru sekali nih. Iya, terima kasih ya Kak Fitri, Kak Oris. Yang ini Kak Oris tuh ini ya surprise banget nih, kejutan. Iya, kejutan banget nih. Ternyata ada Kak Oris bintang tamu kita dari Kakak Penegak nih. Iya, aduh, tadi terngiang-ngiang nih Kak Fitri ya. Pagi hari mereka berbunyi, jadi terus pengen nyanyi. Iya. Nggak apa-apa Kak, nanti kita mau nyanyi lagi nih, masih di peternakan karena hewan ini tuh temennya si bebek Kak. Kakak tahu nggak? Aduh, kayaknya tahu nih setiap mendengar hewan ini. Setiap mendengar hewan ini pasti lapar deh. Lapar Apa nih itu? pengen makan. Ada ayam yang akan dibacakan puisinya oleh Adel. Adel. Silakan Adel. Mana Adel? Oh, ini dia. Silakan Adel. Di-unmute dulu Adel. Ayam. Potong ayam jantan pagi-pagi. Tok, 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 tok. Kotek ayam betina menyambutnya. Cik, 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 cik. Anak-anak ayam beramai-ramai berbunyi. Wah, ramai juga suara ternak ayam di rumah tetangga. Om Dayat sudah sibuk memberi makan ternak ayamnya. Subuh-subuh dia bangun bersama anaknya, Budi dan Susi, membagi dedak, jagung, dan sayur makanan piaraannya, tak lupa mineral dan vitamin sebagai pelengkap gizi. Ayam mereka putih bulunya dan rajin bertelur. Dalam setahun 200 butir telur hasil seekor ayamnya. Yang gemuk-gemuk bisa jadi ayam untuk dipakan. 500 ekor semua jumlahnya. Makanannya mesti cukup dan lengkap, kata Om Dayat. Dan awas-awas pada penyakit yang datang menyerang. Jadi harus disediakan beberapa macam obat. Tapi yang terbaik ialah mencegahnya sebelum datang, yaitu jaga kebersihan kandang dengan teliti. Dan jangan lupa tindakan yang sifatnya pencegahan ialah suntikan yang namanya vaksinasi, baru bisa sempurna terjaga kesehatannya. Tak, cik, 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 cik. Ramai bunyinya 500 ayam yang sehat dan rajin bertelur. Rudi dan Susi gembira membantu bapak ibunya. Berternak ayam itu lumayan hasilnya. Terima kasih. Wah, terima kasih Adel. Si Adel. Wah, ternyata ayam betina ini bisa sampai 200 telur ya.
Per tahun apa per berapa minggu gitu ya Kak itu? Per tahun Kak ada 200 telur. Tapi pantas aja ya Kak, kita nemu terus nih si telur-telur selalu ada dan kita pasti menemukannya di mana-mana. Iya, kadang-kadang itu tuh pasti ada di setiap rumah ya, telur itu wajib. Bosan sih, tapi kadang-kadang suka aja anak-anak tuh ya makan telur itu. Betul. Dan selain itu kan proteinnya itu tinggi sekali ya Kak. Jadi ya karena sekarang musim corona kayak gini, mendingan kita makan telur aja yuk. Iya betul. Ada juga loh Kak, siapa ya namanya? Biaragawan. Kalau makan telur itu bisa sampai banyak sekali. Oh iya, itu Adera ya, Adera iya bisa sampai banyak ya. Tapi ototnya kuat. Iya. Oke, Kak Deviana, abis ini kita mau dengar puisi terakhir kali ya. Siapakah mereka? Karena ada 3 orang. Iya, ada 3 orang siaga yang ganteng-ganteng. Ada Ardi, Adriel, dan Hamid yang akan membacakan puisi tentang hewan purbakala. Silahkan adik-adik. Hewan purbakala. Lama sekali dahulu kala, lebih 100 juta tahun yang silam, di atas dunia ada hewan aneh rupanya, dan sekarang sudah tidak ada lagi. Cuma tinggal bekasnya. Ada hewan-hewan yang tergolong dinosaurus. Dinosaurus artinya cicak yang menakutkan. Semuanya besar dan gemuk. Tak ada yang kecil kurus. Dan memang muka mereka agak menyeramkan. Misalnya, Tyrannosaurus, kira-kira 7 meter tingginya. Kepalanya besar dan rahangnya bergigi tajam. 2 kakinya raksasa, tapi 2 tangannya kecil saja. Dan memang dia pemakan daging yang kejam. Tapi Brontosaurus hanya makan tumbuh-tumbuhan aja. Walaupun badannya raksasa benar, 35 ton beratnya. Lihatlah dia merangkak menyeret ekornya yang kepanjangan. Dan kepalanya kecil betul. Tentu otaknya kecil pula. Stegosaurus ini aneh pula bentuk badannya. Dia bersirip besar dan ekornya berduri runcing-runcing. Itu senjata untuk melawan dinosaurus lainnya. Berkelahi sesama mereka memang terjadi sering. Yang hidup di lautan, Plesiosaurus namanya. Di samping ada sirip untuk berenang dan gigi pun runcing. 15 meter panjang badannya, dari kepala ke ekornya. Dari bentuk giginya tahulah kita dia pemakan daging. Tapi kini mereka tak hidup lagi di zaman kita karena sudah artinya hilang semuanya. Bukti mereka pernah hidup adalah bekas tulang-tulangnya. Dari tulang itu dapat pula diukur umurnya. Oke, terima kasih banyak Ardi, Hamid, dan Adriel telah membacakan puisi tentang hewan purbakala ya Kak Deviana ya. Sudah Iya, lama betul sekali ya, sekali, 100 juta tahun yang lalu ternyata Tyrannosaurus, Brontosaurus, dan hewan purba lainnya ada di dunia ini gitu ya. Iya betul sekali Kak ya, berarti bahkan nenek buyut kita ini belum hidup ya Kak? Belum lahir ya. Tadi juga mendengar mereka itu beratnya sampai 35 ton. Wow. Berat sekali. Itu kebayang besarnya setinggi apa kan kalau misalnya kita pergi ke museum gitu ya Kak, kita lihat kalau kita ke museum biologi ada hewan kerangkanya aja itu udah tinggi sekali ya Kak ya. Iya, waduh kita benar-benar seperti semut kecil ya di hadapan mereka. Iya. Kak Deviana, kita tidak terasa ya, kita sudah menyelesaikan 21 hewan purbakala. Oke. Iya Kak, betul sekali. Terima kasih banyak nih untuk seluruh partisipan yang sudah berkontribusi di acara ini ya, adik-adik. Kemudian ada kakak-kakak dan juga ada orang tua dari Pramuka.
Homeschooling Bandung. Iya, dan juga seluruh penonton di channel YouTube Pramuka Homeschooling Bandung. Setelah ini akan ada pemutaran video lagu kolaborasi nih Kak, dari Kakak Penggalang dan juga Kakak Penegak dengan Kak Panji, Kak. Oh iya, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini dan kita akan ketemu lagi. Tapi sebelumnya nih ada pantun dari Kak Deviana dan Kak Devi. Ayo, apa nih Kak Deviana? Oke nih, kita sebelum berpisah mau ada pantun dulu. Pergi ke pasar menjual durian. Pasar dibuka di hari Senin. Sampai jumpa, kami haturkan. Semoga bertemu di tahun depan. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli kuaci. Acara saya sampai di sini, lain waktu kita akan berjumpa lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita akan mendengarkan video dari kakak-kakak Penggalang. Oke, dadah. Dadah. Buka. Bye. 2, 1. Bersemangat tanpa meriah menuju medan nanti. Dengan tangan bersukarela demi menyapa diri. Apa yang bisa kami bantu, sungguh-sungguh. Apa yang bisa disampaikan benar-benar. Kami Pramuka Homeschooling Bandung.